Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Biarlah damai, sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus masuk di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan mulai ibadah kita. Kita akan tundukkan kepala, satukan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Engkau selalu menyertai, memberkati, bahkan sukacita yang dari Roh Kudus limpah dalam hidup kami ya Bapa. Pada saat ini kesempatan yang indah Tuhan nyatakan, sehingga kami boleh ambil bagian untuk bersekutu dengan Tuhan. Saat kami menghadirkan Engkau di tengah-tengah persekutuan pada saat ini, Engkau akan melawat, Engkau akan menjamah, bahkan Engkau akan menyembuhkan setiap kami ya Bapa. Dimanapun saat kami berada Tuhan, Engkau Allah hadir, dan kami meyakini Tuhan, kuasa-Mu, hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pada saat ini Tuhan. Urapan yang maha tinggi memperlengkapi setiap kami yang ambil bagian pada saat ini. Demikian juga jemaat-Mu Tuhan dimanapun sekarang berada Tuhan. Engkau juga urapi mereka Tuhan. Sehingga pujian penyembahan pada saat ini Tuhan sungguh-sungguh boleh menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamanya Engkau tetap Allah yang kami sembah. Sebab Engkau Allah yang dahsyat. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah yang kami sembah. Haleluya. Kita akan pujikan pujian ini dengan segenap hatimu, dengan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang,
ayat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselabi pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kita akan sembah bersama-sama, katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih. Tiada yang lain, hanya Engkau Yesus, haleluya. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, tetap Allah, Kau tetap Allah.
kemuliaan yang beriah bagi nama Tuhan Yesus. Katakan dunia bergoncang, tetapi pujian katakan tak tergoyahkan. Sebab apa? Kasih Allah tidak pernah beranjak di dalam setiap kehidupan kita. Sebab Tuhan yang kita sembah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Dia tidak akan tergoyahkan. Sebab Dia datang dari kerajaan yang tidak tergoyahkan. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari, Allah kita yang Allah yang kita sembah, Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang dahsyat. Oleh sebab itu jangan meragukan setiap kuasa daripada Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri, katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Apa yang menjadi problem masalah yang ada, datang kepada Tuhan, kepada Allah yang hebat, kepada Allah yang dahsyat. Haleluya. Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Katakan engkau hebat, engkau dahsyat. Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Kataku aku serahkan hidupku kepadamu. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Hidupku hanyalah milikmu, kekasihku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Takkan ku ragu serahkan hidupku kepadamu. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Takkan ku ragu serahkan hidupku kekasihku. Oh Yesus, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milik kekasihku. Oh Yesusku, Kau Raja
yang meriah bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Jadikan Allah Yesus Raja di dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan sangat dahsyat di dalam setiap kehidupan. Dia akan menolong kita. Perkasanya yang luar biasa. Kami meyakini saat ini Allah hadir di tengah-tengah kita. Apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, permasalahan apapun yang kita hadapi pada saat ini, Allah sanggup melakukan pertolongan yang luar biasa. Tuhan yang selalu menolong kita. Tuhan yang selalu menjaga setiap pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu jangan pernah ragukan pertolongan Allah yang luar biasa. Kuasanya yang terbatas di dalam setiap kehidupan kita. Musim apapun yang Bapak Ibu Saudara sekalian alami pada saat ini, jangan pernah menyerah di hadapan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada segala sesuatu yang indah, rencana yang luar biasa. Sehingga selai rambutmu tidak dibiarkan jatuh. Karena kuat kuasa Allah yang selalu menopang di dalam setiap kita. Haleluya. Haleluya, Yesus. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Amin. Tuhan selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sidang jemaat kita akan bangkit berdiri, perkatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya Yesus. Tak Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
Haleluya. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh, haleluya. Amin. Katakan itu dengan segenap hatimu. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan sama-sama, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan segenap hati katakan, Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita akan sembah Tuhan, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Hai Yesus, haleluya. Ku yakin Kau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang melindungi kami, bahkan Engkau Allah yang menolong setiap kami. Haleluya. Penjagaanmu, pertolonganmu selalu nyata dalam hidup kami. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Beriamalah syandara. Sembah, muliakan, agungkan Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Haleluya. Beriamalah syandara. Haleluya. Haleluya.
Selamanya Engkau Allah yang kami sembah. Selamanya Engkau tetap Allah yang kami puji. Karena Engkau Allah yang tidak tergoyahkan di dalam setiap kami ya Bapa. Musim apapun yang kami alami pada saat ini Tuhan, Engkau tahu, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang menolong kami, Engkau Allah yang menyertai kami. Haleluya. Seberat apapun pergumulan pada saat ini, Tuhan ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Haleluya. Tengadakan tanganmu di hadapan Tuhan pada saat ini. Biarlah Allah menjawab, biarlah Allah menjamah, dan Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan jalan keluar. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Engkau yang sedang senantiasa memelihara setiap kehidupan kami seumur hidup kami. Ini doa kami yang kami panjatkan melalui pujian kami ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Engkau Allah hadir. Engkau Allah hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Berkata-katalah Engkau Roh Kudus. Berkata-katalah Engkau Roh Kudus di tengah jemaat-Mu pada saat ini ya Bapa. Berbagai macam persoalan yang ada, Tuhan Engkau sanggup memberikan jawaban. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Saat sebentar kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan. Kuduskan, sucikan setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Bahkan setiap perkataan, perbuatan yang tidak kudus, Tuhan, Engkau sucikan ya Bapa. Sehingga firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu tidak tertolak dalam hidup kami ya Bapa, tetapi boleh menjadikan jawaban terjadi kebutuhan bagi kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ya Bapa, berkati hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Berkata-katalah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga perkataan Allah firman Tuhan disampaikan pada saat ini boleh menjadikan kami dewasa akan pengenalan kami kepada Engkau ya Bapa, dan kami boleh menjadi tumbuh berbuah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya, dan kami percayakan oleh kuat kuasa tangan Allah sehingga menyelesaikan persekutuan pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Sekalipun kita menghadapi banyak hal, krisis-krisis yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan mari, apakah krisis itu pun terjadi di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Krisis terjadi membuat identitas itu menjadi kabur. Mari sore hari ini atau saat hari ini kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan dengan judul Identity Crisis. Krisis identitas. Nah, kenapa terjadi krisis identitas itu? Dan apakah saudara dan saya termasuk di dalamnya mengalami krisis identitas? Ketika kita mengalami krisis identitas, tentunya kita banyak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam ayat mas kita, di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10,
dengan tema krisis identitas. Sudah dapatkan? Mari kita akan baca bersama-sama Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Berbahagialah yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 dengan jelas bahwa kita itu adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Dengan tujuan apa? Yaitu untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Perhatikan, tujuannya supaya kita bisa melakukan pekerjaan yang baik, hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkan jauh sebelumnya untuk kita. Dan perhatikan, itu yang Tuhan mau untuk kita bisa hidup di dalamnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, di situ disebutkan kita adalah ciptaan Allah dan melalui Kristus Yesus Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk kita. Dan ini menjadi satu perenungan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar lebih dahulu memahami tentang pengertian dari identitas itu. Identitas itu berasal dari kata identity, ya, yang artinya memiliki tanda, ciri atau jati diri yang melekat pada suatu individu atau kelompok atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Itu namanya identitas. Ada ciri, ada jati diri, ada tanda, ya, yang melekat pada individu, perseorangan atau kelompok, ya, dan itu yang membedakan dari yang lain. Ya, jadi tidak ada yang sama. Nah, saudara dan saya juga memiliki identitas. Nah, bagaimana identitas kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan? Kita harus ciri identitas itu, tanda itu melekat di dalam kehidupan kita, dan itulah yang membedakan dengan yang lain. Coba kita perhatikan anak kembar. Ya. Kalau kita perhatikan anak kembar, seringkali katakan, oh sulit untuk membedakan. Ya. Sulit untuk membedakan. Ternyata enggak Bapak Ibu. Ada ciri khusus. Itu yang menjadi satu identitasnya. Ya. Kalau sepintas saja tidak ada bedanya. Ya, mirip anak kembar. Tapi coba kita perhatikan, kalau saya tanya dengan orang tuanya, bagaimana cara membedakan ini, anak kembar ini? Orang tua itu akan memberitahukan, oh Pak, cirinya coba perhatikan matanya.
Ya, saya perhatikan. Oh ya. Ya, walaupun kelopak matanya kayak sedikit merapat. Sedikit saja. Kalau sepintas kita mengatakan, sama kok. Ada yang mengatakan, coba perhatikan Pak. Apanya yang perhatikan? Dahinya. Udah sama saja kok dahinya. Tapi ketika kita perhatikan benar-benar, oh iya, ini ada tandanya sedikit di dahinya. Dan itu yang membedakan. Perhatikan, itu yang menjadi cirinya. Dan tidak ada yang namanya kembar sempurna, sama persis, nggak ada. Nggak ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun dikatakan, oh persis Pak, coba perhatikan. Secara detail pasti punya ciri. Dan itulah yang menjadi identitasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 12 ayat yang kedua, dengan tegas dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dan ini yang menjadi ciri, ini yang menjadi identitas. Itu yang harus melekat di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Tidak sama dengan dunia loh. Ya. Kalau kita sama dengan dunia, prinsip-prinsip dunia, sama saja bohong, tidak ada bedanya. Bagaimana orang bisa melihat identitas yang ada di dalam diri kita itu berbeda dengan dunia. Kalau yang melekat di dalam diri kita perbuatan dosa, galak sama saja dengan dunia yang penuh dengan dosa. Kalau predikat itu melekat di dalam kehidupan kita sebagai orang yang tidak taat, ya, yang melakukan kejahatan gak kudus, galak sama saja. Sebab itu Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat di Roma, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dalam pembaharuan budimu. Dan biarlah Allah itu membuat pribadimu itu menjadi baru, supaya kamu berubah. Nah, tegas Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya identitas. Ayat itu mengatakan kalau kita berubah, mengapa harus berubah dan itu menjadi orang yang berbeda. Ayat itu mengatakan dengan demikian maka kamu akan sanggup mengetahui, perhatikan, sanggup mengetahui, apa yang ketahui? Kemauannya Allah. Apa yang Tuhan mau dalam diri kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang Tuhan inginkan? Tadi di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 bagian yang terakhir, ayat mengatakan apa? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu yang Tuhan mau. Supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam Yesus Kristus. Kita punya identitas. Dengan tegas. Bukan hanya kita tahu kemauan Allah, tapi kita juga akan tahu apa yang baik dan apa yang menyenangkan hati Allah yang sempurna itu. Tahu ya kemauan Allah. Tahu apa yang membuat hati Tuhan itu senang. Perhatikan, itu yang membedakan
Itu yang harus melekat di dalam kehidupan kita. Tapi apa realitinya? Realitasnya apa? Banyak dari anak-anak Tuhan itu tidak mengenali siapa dirinya. Banyak yang tidak mengenal siapa dirinya. Who am I? Siapa saya ini? Mari kita akan renungkan di akhir tahun ini. Di tengah-tengah krisis, pandemi ini. Perubahan yang begitu dahsyat ini. Tapi semua boleh goyang. Tapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Kenapa? Kita tahu kita punya identitas. Ya. Jangan dalam hidup kita nih nggak punya identitas, krisis identitas dalam diri kita. Tadi katakan banyak anak Tuhan yang tidak mengenal siapa dirinya. Dan ini dapat kita lihat. Apa realitasnya? Kalau dia tidak tahu, kalau kita juga tidak tahu siapa diri kita, maka akan mudah jatuh. Ya, jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam kejahatan. Jatuh di dalam egois kita. Bukan hanya jatuh tetapi tidak percaya akan kehadiran Tuhan. Dia yang menolong kita. Dia yang menyertai kita saat-saat kita sedang menghadapi masalah, tekanan, penderitaan. Karena apa? Karena kita tidak tahu siapa diri kita ini. Terjadi krisis identitas dalam diri kita. Sehingga apa yang terjadi ketika kita menghadapi tekanan, penderitaan, masalah, problem di dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu siapa diri kita. Sehingga kita tidak tahu bahwa Tuhan itu menolong, menyertai. Dia ada di samping kita. Dia hadir di dalam hidup kita. Apa yang terjadi? Kita akan kecewa. Kita akan mudah jatuh dalam kekecewaan. Kecewa kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak menolong. Karena merasakan Tuhan tidak menyertai. Karena Tuhan tidak hadir di dalam permasalahan yang kita hadapi. Tekanan yang kita hadapi. Penderitaan yang kita hadapi. Krisis-krisis yang terjadi di dalam hidup kita. Bukan hanya kecewa, tapi kita patah semangat. Tidak ada harapan. Bahkan kita tinggalkan Tuhan. Beralih di dalam iman kita kepada Tuhan. Itu realita Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kenapa hal itu terjadi? Sekali lagi karena terjadilah krisis identitas. Mari kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Kita akan mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sampai hari ini kita termasuk di dalam kategori krisis identitas. Kecewa, mogok, tinggalin Tuhan, bahkan kita beralih di dalam iman kita. Karena kita merasakan seakan-akan Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak tahu apa yang aku hadapi. Tapi sebenarnya kita yang tidak tahu siapa diri kita. Kita tidak mengerti identitas kita. Karena terjadi krisis identitas itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kebanyakan terjadi pada orang Kristen di akhir zaman ini. Krisis identitas. Melanda kepada hamba Tuhan, gembala, kepada pelayan-pelayan, pengajar,
kepada hamba-hamba Tuhan, itu terjadi krisis identitas itu. Dan perhatikan, krisis identitas ini adalah sumber dari segala masalah. Krisis identitas adalah sumber dari segala masalah. Apa masalah apa? Kalau kita tidak mengerti diri kita, identitas kita, maka apa yang terjadi? Perpecahan. Ya. Sumber segala perpecahan. Akan terjadi apa? Ajaran sesat. Karena kita tidak tahu siapa diri kita. Kita tidak memahami identitas kita. Yang membedakan tadi, yang melekat di dalam kehidupan, menjadi ciri khas. Sehingga mudah ajaran-ajaran sesat itu mempengaruhi dalam hidup kita. Bahkan krisis identitas itu menjadi satu pintu yang terbuka lebar. Pintu terbuka lebar bagi siapa? Si iblis. Untuk apa? Menipu saudara dan saya. Untuk membuat saudara kebingungan. Tidak tahu arah. Jadi orang Kristen kok seperti ini? Janji Tuhan kok juga tidak ada terjadi dalam hidupku? Bingung. Ingat hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami kebingungan. Tidak tahu arah. Kenapa? Karena kita nggak tahu identitas kita. Jati diri kita loh nggak ngerti. Mudah untuk kita ditipu. Ayo, hari-hari ini saudara, jangan beri kesempatan iblis untuk menipu dan membuat kita bingung. Kalau sudah bingung, kita salah arah dan kita salah menentukan masa depan kita, kehidupan kita. Nah, kita lihat dampaknya apa kalau terjadi krisis identitas ini. Semuanya akan menjadi lemah. Ya, gak ada gairah. Karena kita nggak tahu identitas kita, siapa tahu benar ini. Kita juga tidak mudah untuk mengampuni, susah. Karena nggak tahu siapa diri kita. Who am I? Ya, padahal Tuhan ajarin berapa kali kita mengampuni? 7 kali? Kata murid-murid Tuhan. Tidak, Tuhan katakan 70 kali 7 kali. Bukan 490. Kalau toh 490, coba kita akan berpikir, merenungkan hari ini. Dalam sepanjang hari ini, saudara bisa mengampuni 490 kali. Orang salah ampuni sampai 490. Notok 3, 4, 5 kali kita sudah mengatakan tak bales kamu. Kenapa? Karena kita mengalami krisis identitas. Kita tidak tahu identitas kita. Siapa diri kita. Kalau kita tahu, pasti kita akan melakukan. Tadi dikatakan, untuk menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Tahu apa kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan. Kita bisa membuat hati Tuhan itu senang karena kita tahu siapa diri kita, identitas kita yang melekat di dalam kehidupan kita. Ya. Apa dampaknya krisis identitas? Kita mudah tersinggung.
Jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ya, pemimpin jemaat, hamba-hamba Tuhan itu semua. Kalau saudara merasakan bahwa saya sudah dibebaskan dari perbudakan, dari hamba dosa, maka sekarang kita menjadi hambanya kebenaran, hambanya Tuhan. Hamba Tuhan tidak pikiran kita katakan mereka yang jadi pendeta, mereka yang sekolah Alkitab, enggak, semua adalah hamba Tuhan. Saudara yakin saudara hamba Tuhan? Nah, ini Bapak Ibu saudara sekalian, udah tersinggung enggak? Baru diajak ngomong, ini loh gak bener. Gimana kalau ini tergeser? Singgung. Aku wis mergawe, kesel-kesel. Saya sudah bertindak, saya sudah melakukan, capek-capek. Udah tersinggung, saudara. Ayo, apa kita mudah tersinggung? Dampaknya juga tidak tahan di dalam tekanan dunia. Ya, tidak tahan dengan tekanan-tekanan yang ada di dalam dunia ini. Pindah, beralih imannya. Karena kita nggak tahu identitas kita. Ya, karena kita mengalami krisis identitas. Dampaknya krisis identitas adalah tidak berdaya untuk hidup dalam kekudusan. Nah, gak bisa bertahan, ya, untuk hidup di dalam kekudusan gampang karena kita tahu bahwa ternyata dalam diri kita nggak tahu identitas siapa diri kita. Kalau kita tahu bahwa kita adalah orang yang sudah dikuduskan, ya. Kalau kita tahu tadi dalam ibadah yang pertama, siapa diri kita adalah bait Allah, roh Allah tinggal dalam hidup kita. Kekudusan itu kita tahu, maka kita nggak akan mau. Untuk apa? Hidup sembrono, hidup nggak kudus. Sekali lagi, karena apa? Nggak berdaya untuk hidup kudus karena kita nggak tahu diri kita, identitas kita. Mengalami krisis identitas. Bahkan kita juga susah untuk lepas dari dosa-dosa tertentu. Kenapa saya katakan tertentu? Karena seringkali manusia, saudara dan saya tidak bisa lepas dari dosa tertentu tadi ini. Minum, ayo, itu dosa tertentu aja, dosa kecil kan, bukan karena dosa besar-besar dia. Tapi sebenarnya kita bisa lepas kalau kita tahu siapa nih. Rokok, ya, ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Kesenangan dalam diri kita. Itu dosa-dosa tertentu. Susah untuk lepas karena kita nggak tahu identitas. Who am I? Siapa saya? Saya ini manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan kok. Kan enggak apa-apa. Itu sebabnya hari ini Tuhan katakan kepada kita. Apakah engkau mengalami satu krisis identitas? Engkau tahukah dirimu punya identitas, ciri yang melekat di dalam, yang membedakan dengan dunia. Bukan hanya kita susah untuk lepas dari dosa-dosa tertentu, tapi sulit untuk membuang segala perasaan. Ya, sulit segala perasaan-perasaan yang hebat karena pelayanan. Perasaan kita merasa bangga. Ya,
saya melayani, saya punya pengalaman rohani. Artinya apa? Kita sulit untuk keluar, membuang kesombongan rohani kita. Oh, saya jadi singer, saya jadi pemain musik, saya jadi hamba Tuhan sekali. Saya menjadi pengkhotbah yang terkenal. Sombong. Karena tidak tahu siapa dirimu, siapa diriku. Kalau kita tahu ciri identitas dalam diri kita yang melekat dalam diri kita. Tentunya kita tidak mau hidup di dalam kesombongan rohani kita. Ya, banyak kesombongan rohani. Menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Terus kemudian sombong diri kita. Aku punya pengalaman loh ya. Aku hebat loh di dalam pelayananku. Kalau itu terjadi, berarti itu kita masih ada di dalam konteks krisis identitas. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, perlu untuk membentuk identitas diri yang matang. Perlu kita membentuk diri kita. Ya. Identitas yang matang. Jika tidak, kita akan mengalami yang namanya kebingungan identitas. Bingung. Aku ini sebenarnya orang Kristen kok gak tahu. Aku sebagai hamba Tuhan enggak ya? Bingung. Oleh sebab itu ayo. Di akhir tahun 2020 ini, menjelang kita akan mengakhiri tahun 2020 ini, kita mau bangun identitas diri kita yang matang. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Dan pertanyaan itu menjadi satu perenungan kita di akhir tahun 2020 ini. Yaitu apa? Apakah identitasmu sekarang? Mari kita akan bertanya dalam diri, apa identitasku ya sekarang ini? What's your identity now? Apa identitasku sekarang? Ini perlu direnungkan. Dan juga kita katakan, siapa saya ini? Who am I? Siapalah saya ini? Ayo kita akan renungkan hari ini. Efesus 2 ayat yang ke-10. Coba kita perhatikan. Efesus 2 ayat yang ke-10. Who am I? Siapa Anda? Siapa saya? Ya, apa identitasku sekarang? Ayo, apa Bapak Ibu Saudara? Kita baca di dalam ayat yang ke-10. Apa identitasnya? Ayo, apa? Ayat itu mengatakan apa? Karena kita ini apa? Buatan Allah. Ciptaan Allah, perhatikan. Dibentuk oleh Allah sendiri. Amin. Katakan saudara, bisa pakai hashtag saudara. Ciptaan Allah. Dibentuk oleh Allah sendiri. Amin. Tahu kan sekarang? Identitas kita yang harus melekat di dalam hidup kita adalah ciptaan Allah. Buatan Allah sendiri. Ya, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Diciptakannya manusia. Kalau hari pertama, hari kedua, hari Tuhan hanya mengatakan apa? Menciptakan terang, dia hanya katakan jadilah terang. Jadilah cakrawala, jadi Bapak Ibu.
Jadilah burung-burung di udara, hewan-hewan di darat. Jadi Bapak Ibu, betul? Tapi ketika manusia, Tuhan tidak mengatakan jadilah manusia. Tidak. Spesies. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa. Imago Dei-nya. Kalau saya mendapatkan hal ini, saya katakan Tuhan terima kasih. Siapa saya Tuhan? Identitas yang melekat di dalam diri saya adalah ciptaan Allah. Dibentuk oleh Allah sendiri. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-73. Pemazmur yang mengatakan, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Luar biasa. Pemazmur yang mengatakan, tanganmu ya, yang menjadikan aku dan membentuk aku. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mencermati di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan buatan Allah. Kata buatan itu adalah poiema. Poiema. Yang artinya apa? Suatu hasil karya yang istimewa. Berarti saudara dan saya dibentuk oleh Allah, dibuat oleh Allah, itu adalah hasilnya. Saudara dan saya adalah hasil karya yang istimewa. Amin. Katakan, aku istimewa. Nah, jadi Bapak Ibu sudah jelas ya, identitasnya apa? Ciptaan Allah, buatan Allah, karya Allah yang istimewa, hasil karya Allah yang istimewa. Yang menjadi pertanyaan, kalau kita sudah tahu bahwa siapa diri kita, identitas diri kita, masihkah kita tidak memahami? Masihkah kita mau hidup seenaknya? Masihkah kita tidak percaya akan janji Tuhan? Masihkah kita pergunakan hidup kita dengan kemauan diri kita, nafsu kita, dengan pola-pola pikir duniawi? Tentunya tidak. Nah, kalau kita tahu identitas kita, yaitu ciptaan Allah, dibentuk oleh Allah sendiri, satu hasil karya Allah yang istimewa. Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, Tuhan punya tujuan. Apa tujuannya? Ayat itu dikatakan tujuannya adalah untuk melakukan hal-hal yang baik. Melakukan hal-hal yang baik. Nah, ayo kita sadar dalam hidupnya. Berarti kalau kita sudah tahu siapa diri saya, identitas saya, maka harus melakukan yang baik. Betul enggak? Karena tujuannya Allah menciptakan, membuat saudara dan saya sebagai karya Allah yang istimewa, punya tujuan supaya saudara dan saya bisa melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik apa? Yang sudah dipersiapkan untuk kita sebelumnya. Perhatikan. Yang sudah dipersiapkan untuk kita sebelumnya. Berarti jauh sebelum kita diciptakan. Allah sudah merencanakan, merancangkan, mempersiapkan diri kita untuk kita bisa melakukan tujuan Allah, yaitu apa? Melakukan pekerjaan yang baik, hidup yang baik. Iya.
Tuhan itu punya rencana, bukan acak-acakan. Tapi dia sudah memperhitungkan jauh sebelumnya. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah mempersiapkan jauh sebelumnya, maka kita akan mampu untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya. Mampu untuk melakukan hal yang baik. Ayo, sudahkah kita melakukan hal-hal yang baik? Di tengah krisis yang berkepanjangan, di tengah pandemi yang tidak habis-habisnya ini, semakin merajalela, masihkah kita bisa melakukan sesuatu yang baik? Di tengah-tengah penderitaan dan tekanan yang terjadi dalam hidup kita, masihkah kita bisa melakukan perbuatan yang baik? Kalau kita tahu identitas diri kita sebagai ciptaan Allah, saya yakin kita akan mampu untuk melakukan. Kalau kita tahu siapa identitas diri yang melekat di dalam diri kita, yaitu melakukan hal yang baik yang dipersiapkan Allah kepada kita sebelumnya, maka kita mampu juga menjadi pemenang. Ayo, katakan, aku jadi pemenang loh. Tapi kenapa kita seringkali kita kalah? Ya, kenapa kita justru dikalahkan? Karena kita mengalami krisis identitas diri kita. Kita nggak tahu identitasku hari ini apa ya. Sekarang ini apa? Nggak tahu, makanya ngalami kalah. Tekanan terjadi dalam hidup kita, kita nggak bisa lepas dari tekanan. Kita nggak bisa tampil sebagai pemenang dan lebih daripada pemenang. Bagaimana kita bisa menang dan lebih daripada pemenang kalau kita tidak mengalami yang namanya perang lebih dulu. Betul? Penderitaan lebih dulu, sakit lebih dulu, susah lebih dulu. Ya kan? Baru ketika itu kita bisa mengalahkan, kita akan tampil menjadi pemenang. Oh, ngerasaan dulu seperti ini. Bukan hanya kita tampil menjadi pemenang, tapi kita bisa mengalahkan hawa nafsu daging. Ya, hawa nafsu daging kita akan kalahkan. Kita juga bisa mengalahkan kehendak daging kita. Ya, kita tidak mau menuruti kehendak daging. Saudara baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Ini kita bisa lepas. Ya. Awas, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih. Waspada. Apa yang harus kita waspadai? Kalau di tengah pandemi seperti ini kita harus mewaspadai apa? Diri kita, betul? Ya, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Jangan kita abaikan seenaknya saja. Sebelum melayani, saya mendapatkan berita yang tidak enak, saudara. Ya, di lingkungan kita. Kalau kita tahu siapa identitas kita nggak mau sembrono dalam hidup kita. Awas, waspadalah terhadap apa? Sabotase. Sebab apa? Iblis itu mencari kesempatan untuk menjegal iman kita. Dia cari waktu yang tepat, kesempatan yang tepat untuk melepaskan anak panah sabotase. Ya. Ingat, hati-hati. Waspadalah terhadap sabotase. Sabotase apa? Ketakutan. Kalau itu sudah dilepaskan anak panahnya dengan waktu yang tepat, kesempatan yang tepat, apa yang terjadi? Maka kita akan menjadi orang yang ragu-ragu. Kita akan termakan oleh intimidasinya iblis. Waktu yang tepat, kesempatan yang tepat.
Kalau kita merasa bahagia, kita tidak mungkin. Dalam keadaan yang enak, tidak mungkin kita akan kena intimidasi. Tidak mungkin kita akan merasa takut, tapi kalau kita dalam penderitaan, dalam tekanan, hati-hati. Sabotase iblis berikan tepat pada waktunya. Sehingga engkau akan mengalami ketakutan. Kalau sudah takut engkau ragu. Ragu akan Allahmu. Ragu akan identitas kita. Ragu akan janji Tuhan. Ragu akan firman Tuhan. Dan kita akan terintimidasi. Nggak mungkin kamu berhasil. Nggak mungkin kamu bisa lepas. Nggak mungkin kamu diampuni. Nggak mungkin kamu bisa maju. Nggak mungkin dan tidak mungkin dan tidak. Itu intimidasi. Oleh sebab itu mari kita memperhatikan dalam hidup kita. Siapa diri kita? Ciptaan Allah. Buatan Allah sendiri. Dibentuk oleh Allah dan istimewa. Mari kita akan melihat satu contoh. Bilangan pasal 13. Bilangan pasal yang ke-13. Ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33. Apa itu Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan? Bilangan pasal 13 itu berbicara tentang 12 pengintai. Ya, 12 pengintai. Untuk mengintai kondisi tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada umat Allah. Lihatan bagaimana keadaannya, kekuatannya seperti apa, posisinya seperti apa, itu harus diintai, harus diperhatikan. Ya, dan di situ dikatakan bawalah hasil, karena pada waktu itu adalah musim panen, musim tanaman itu berbuah dan menghasilkan buah yang bisa dipanen. Singkat cerita, 12 pengintai ini semuanya mengatakan is a good. Oh, baik keadaannya. Dibuktikan dia bawa tanaman buah anggur. Oh, begitu luar biasa. Janji Tuhan mau diberikan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Tanah yang subur, tanah yang baik. Kita enggak menderita, kita akan bersukacita. Hei, apa yang terjadi? Mereka juga 12 pengintai itu juga melihat bangsa Enak yang menduduki tanah itu. Saudara bisa baca ayat 32-33. Gede besar, dikatakan raksasa. Perhatikan, raksasa. Kita enggak mungkin bisa mengalahkan. Ya yang 10 katakan enggak mungkin. Karena itu raksasa gede-gede, kita itu belalang. Coba bayangkan, raksasa sama belalang diinjek, cerek, mati. Salah toh? Perhatikan, ingat Tuhan itu sebenarnya sudah menyerahkan tanah kita. Tapi ternyata 10 pengintai itu dia merasa ketakutan melihat bangsa Enak, raksasa tadi. Ingat, hati-hati, iblis sedang tanamkan, anak panah itu dilepaskan, dia sabotase, ya, lu gak mungkin menang, gak mungkin bisa, wis toh, gak mungkin. Apa yang terjadi? Takut. Yang 10 takut. Maka 10 itu dia menyampaikan kepada umat Allah. Iya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Perhatikan sabotase yang dilemparkan oleh iblis tepat pada waktunya
pada kesempatan yang tepat. Oh, luar biasa dampaknya. Apa? Mengkamirkan, mempengaruhi seluruh umat. Perhatikan, mempengaruhi seluruh umat. Hati-hati dengan hal-hal ini untuk hari-hari ini. Waspada kita. Ya, waspada. Kenapa mereka kena? Karena mereka nggak tahu. Mereka mengalami krisis identitas, siapa dia? Padahal itu sudah apa? Diberikan Tuhan. Diserahkan, engkau akan mengalahkan. Sing 10 gak kalah wis wedi. Saudara baca pasal 14. Dampaknya apa? Ayat 1 sampai ayat yang keempat, saudara temukan di situ. Seluruh umat menangis, ketakutan, bersungut-sungut. Perhatikan. Itu dampak Bapak Ibu. Dampak yang apa? Kehilangan identitas. Padahal apa? Ciptaan Tuhan. Apakah Tuhan lalai terhadap janjinya? Apakah Tuhan gak memenuhi akan janjinya? Bohong? Tidak. Hati-hati saudara. Jangan sebarkan berita-berita. Jangan berikan sabotase dalam diri. Sehingga mempengaruhi banyak orang. Ini buktinya loh Bapak. Mereka menangis, mereka ketakutan. Mereka bersungut-sungut. Dan bahkan apa? Wes aku enggak mau dipimpin oleh Tuhan. Betul? Saudara temukan di situ. Menuduh Tuhan. Ya kan? Tuhan sudah keluarkan dari negeri penjajahan. Tuhan sudah menolong, memberkati. Tapi tinggal mau masuk aja. Nggak kesampaian. Masa kita menjadi orang yang dikalahkan? Masa kita gak bisa menikmati apa yang dijanjikan Tuhan? Perhatikan, menuduh Tuhan. Hati-hati kalau Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan mengalami krisis dalam identitas. Kita pasti akan menuduh Tuhan itu tidak baik. Padahal apa? Tuhan berikan kepada kita. Jauh sebelumnya dipersiapkan supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Amin. Tema Natal hari ini, di tahun ini menjadi terang. Dan itu menjadi satu pergumulan. Adakah kita menjadi terang? Oh, aku gak bisa. Terang itu ditutupi. Terang itu tidak bercahaya. Tidak ada artinya. Kita akan mengalami dan kita akan tutup tahun 2020 dengan kegagalan kita. Tapi Tuhan tidak menginginkan saudara dan saya untuk mengalami kegagalan. Amin. Ayo keluar. Keluarlah dari krisis identitas ini kita. Bagaimana untuk kita bisa keluar dari krisis identitas ini? Yang pertama, jangan mengingat masa lalu kita. Ya. Karena masa lalu kita kalau kita ingat itu akan membekali, akan mengganduli kita, membebani kita. Kita nggak bisa maju. Betul? Buang itu semuanya. Jangan ingat-ingat lagi. Buang, aku dulu gagal. Aku nggak bisa. Aku nggak mampu. Tapi ketika hari ini firman Tuhan dengan tegas mengatakan, identitasmu adalah ciptaan Allah. Dibuat oleh Allah. Hasil karya Allah yang istimewa. Menjadi pertanyaan kita. Ayo kita maju. Ya, ayo kita. Jangan kegagalan-kegagalan kita itu menghantui di dalam hidup kita.
Jangan biarkan omongan-omongan orang. Ya tadi yang membuat kita takut kita harus buang. Ya. Kita harus tanggalkan. Jangan itu menjadi bagian kepada kita untuk menghambat kita tidak maju. Untuk tidak menikmati kemenangan dan lebih daripada pemenang. Mari kita kan. Yesaya 43 ayat 18 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Jangan kau ingat hal-hal yang dahulu. Ya. Tapi apa yang katakan Tuhan mengatakan lihatlah sekarang. Lihatlah apa yang harus kita lihat. Ayat yang ke-19. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Amin. Amin. Lihat, Tuhan mau melakukan sesuatu dan membuat sesuatu yang baru di dalam hidup saudara. Yang sekarang sudah tumbuh, perhatikan. Bukan besok, bukan yang akan datang, bukan tahun yang akan datang. Tapi hari ini, sudahkah engkau melihat sesuatu yang baru itu sudah tumbuh di dalam kehidupan kita? Ini yang menjadi perenungan hari ini dalam hidup kita. Tanggalkan hal-hal yang lama. Dan sekarang akan melihat. Hari ini Tuhan lakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Apa sesuatu yang baru? Ayat ini mengatakan, sudahkah engkau tahu enggak sesuatu yang baru? Kalau kita tidak tahu akan identitas kita. Kalau kita hidup dalam krisis identitas kita, kita tidak akan tahu apa yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan di dalam hidup kita. Kalau sudah baca ayat selanjutnya, apa yang dikatakan? Tuhan membuat jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Luar biasa. Apa yang enggak kita pikirkan? Tuhan itu lakukan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Ayo semangat dalam hidup kita di akhir ini. Jangan kita mengalami krisis identitas. Kita harus tahu. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sudah menciptakan aku. Dengan tujuan aku dapat melakukan, mampu untuk melakukan perbuatan yang baik yang Tuhan sudah sediakan. Kalau Tuhan sudah sediakan berarti apa? Tuhan juga akan menyertai kita. Amin. Tuhan akan menolong kita. Iya. Ini yang harus kita pikirkan. Dan yang terakhir apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Memiliki paradigma yang baru tentang janji dan penggenapan Allah. Kita harus buka paradigma kita, pandangan kita, konsep kita yang baru tentang janji dan penggenapan Allah. Ayat ini katakan apa? Kembali di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Jauh sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Tuhan supaya kita bisa melakukannya. Amin. Ya, perhatikan, ingat, masa lalu itu tidak dapat diubah kembali. Masa lalu tidak bisa diubah kembali, tetapi masa depan itu yang dapat kita ubah. Kita mau masih dihantui, masih ada di masa-masa lalu kita? Ya, jangan. Buang. Ya, itu gak bisa, sudah berlalu. Mau kita perbaharui, gak bisa. Ayo ke depannya loh kita perbaharui. Di akhir tahun ini, mari kita makan. Ini hadiah Natal yang saudara dan saya terima hari ini. Ya, supaya kita tidak mengalami krisis identitas. Kita tahu, who am I, siapa diriku. Apa identitasku sekarang? Dan saya yakin kita tidak mau jadi orang-orang yang dikalahkan. 10 pengintai dia tidak akan masuk. Ya, dia tidak bisa menikmati tanah perjanjian Allah. Hanya 2 yang bisa masuk.
Yosua dan Kaleb. Karena dia percaya Tuhan yang berperang. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka dia akan menepati janji itu. Kalau Tuhan sudah serahkan itu, maka kita akan mampu untuk mengalahkan. Dan kita mampu untuk menerima itu. Apapun yang terjadi untuk hari-hari ini dalam hidup kita, mari kita mengalami. Tuhan menyertai engkau. Tuhan melindungi engkau. Maukah dalam hidup kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia yang layak kita puji. Hanya Dia yang layak untuk menerima hormat dan kuasa. Dan hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Semua boleh terjadi karena kehendak Tuhan. Engkau ciptakan aku, Kau bentuk aku dengan hasil karya yang istimewa. Maka aku jadi orang yang istimewa. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita katakan, haleluya Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. 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 Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah. Bersama-sama kita mengangkat tangan. Oh haleluya. Hosana. Terpujilah Tuhan. Oh terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan.
hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk menerima pujian. Terima kasih. Terima kasih Kau telah mengingatkan kami bahwa identitas hidup kami adalah ciptaan-Mu Tuhan. Engkau menciptakan kami untuk kami dapat melakukan perbuatan baik yang Tuhan sudah persiapkan jauh sebelumnya untuk kami dapat lakukan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau mendampingi kami, Engkau berikan kekuatan kepada kami, Engkau menolong dalam hidup kami Bapa. Terima kasih jikalau sampai hari ini kami boleh mengarungi tahun 2020. Walaupun di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis yang berkepanjangan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada, Engkau menyertai kami. Engkau membuat kami sanggup, membuat kami mampu untuk menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Memampukan kami untuk melakukan hal yang baik. Memampukan kami untuk dapat mengalahkan hawa nafsu daging dan kehendak kedagingan ini. Terima kasih firman Tuhan. Terima kasih karya-Mu. Terima kasih hadirat-Mu dalam hidup kami hari ini Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau di akhir tahun kami boleh mendapatkan satu pemulihan. Kami boleh mendapatkan kemenangan. Kami boleh melampaui, melewati tahun ini dengan kemenangan besar dalam hidup kami. Meteraikan dalam hidup kami firman-Mu, supaya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau Engkau sudah berkati kami percaya Tuhan Engkau berkati bangsa negara kami Indonesia. Engkau menyertai para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, para menteri Tuhan, DPR, MPR, dari tingkat 1, tingkat 2, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, seluruh aparat, TNI, Polri. Tuhan juga menyertai dan memberkati. Tuhan lepaskan bangsa negara kami Indonesia dari mara bahaya. Engkau menjadi pelindung kami. Engkau menjagai bangsa negara kami ini. Engkau berkati bangsa kami Indonesia ini Bapa. Engkau juga memberkati hamba-hambamu, jemaat-jemaatmu, gerejamu sampai di pelosok-pelosok daerah. Berita Natal hari ini, damai sukacita terjadi dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau akan berkati dalam setiap hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saja kita akan berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan menyanyikan betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Kita boleh bersyukur hanya karena Tuhan. Hanya Engkau
tetap Allah. walau dunia Semua tak tergoyahkan, kau tetap sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, amin. walau dunia semua berdosa, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semuanya. Terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada mara bahaya, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.